Selamat datang di tutorial pemrograman microcontroller AVR Atmel menggunakan compiler WinAVR atau AVR GCC dan editor AVR Studio serta program simulasi Proteus. Di sini saya Sidik Nur Cahyo akan memandu Anda belajar microcontroller AVR tersebut. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman soft coding. Bagaimana kita lihat dari program-program sebelumnya bahwa kita telah membuat aplikasi atau telah mempelajari tentang bit input output, port input output sampai dengan ADC. Program-program yang kita buat ini masih bersifat hard coding karena jika mengalami perubahan di bagian hardware-nya seperti letak pin, letak port, frekuensi clock, ya, nilai frekuensi clock, ya, nilai tipe jenis seri AVR dan lain sebagainya, maka programnya sudah sangat sulit sekali disesuaikan terhadap adanya perubahan-perubahan tersebut. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan contoh pemrograman soft coding yang paling sederhana melalui project aplikasi bit input output. Baiklah, kita buka kembali project bit input output tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan pemrograman soft coding itu akan saya jelaskan melalui kasus sederhana ini. Terlihat di sini bahwa project aplikasi yang kita buat di dalam pemahaman tentang bit input output ialah tersusun atas hardware berupa sebuah LED, kemudian sebuah tombol. Oke, perubahan yang dimaksud mungkin letak tombol letak LED ini kita pindah ke PD2 misalnya, maka tentu saja supaya program masih dapat bekerja harus kita sesuaikan dengan adanya perubahan ini. Yang semula LED itu terpasang di PC0, tentu saja sekarang harus diubah ke PD2. Perubahan ini melibatkan perubahan di sini yang semula DDRC menjadi DDRD, kemudian PC0 menjadi PD2 misalnya di sini, kemudian di sini juga harus diubah. Jadi perubahan itu harus ditelusuri ke dalam baris-baris instruksi di dalam program. Di dalam pemrograman soft coding, perubahan tersebut sebaiknya hanya dilakukan melalui bagian awal program atau bagian konfigurasi yang terdapat di bagian awal dari project program kita. Misalnya di bagian awal di sini, misalnya di bagian define sini. Baiklah, untuk memulai pembahasan saya akan simpan dulu project program bit input output ini ke folder yang baru, save design as, kemudian kita simpan di folder V10 bit input output soft coding Oke. Saya copy, masuk ke folder, saya paste di sini, simpan. Kemudian project programnya saya tutup, close project, wizard, kemudian new project, saya paste di sini. Saya tidak perlu membuat perlu mencetak create folder karena foldernya sudah ada. Lalu di sini main, dan saya menuju ke folder penyimpanannya yaitu project, kemudian di video AVR Studio, di bagian program di sini ada bit input output. Oke, next. Kemudian kita pilih AVR AT Mega 8 yaitu sesuai dengan jenis AVR yang ada di sini. Oke, kemudian finish, double klik aja, kemudian kita setting jumlah nilai clocknya adalah 1 mega seperti yang ada di project program bit input output tersebut. Lalu kita beri keterangan dengan cara mengcopy dari project bit input output yang bagian hard coding atau yang masih pemrograman yang masih biasa, lalu kita paste di sini soft coding. Oke. Kemudian di sini menggunakan teknik soft coding. Oke,
crash include, kemudian avr io.h, nah, int main, oke. Kemudian while 1 return 0. Oke. Baik, pertama untuk membuat soft coding sebelum seperti di sini untuk mengonfigurasi LED ini, pin tempat LED ini kita biasanya menggunakan hard coding adalah seperti ini ya. DDR, oke. Di sini adalah PC0, maka di sini adalah DDRC. Lalu kita konfigurasi sebagai output PC0 seperti ini. Maka menggunakan teknik soft coding DDRC harus kita ganti dengan crash define LED DDR. Lalu LED DDR ini kita copy, kita pindah ke sini, lalu yang DDRC-nya kita pindah ke sana. Seperti ini. Kemudian PC0 ini crash define, kita ganti LED bitnya, oke. LED bitnya. Oke, di sini Ctrl C, lalu paste di sini berubah menjadi PC0. Jadi nanti kalau ada perubahan letak pinnya, maka yang perlu kita ganti adalah bagian yang sisi kanan ini saja, yaitu yang yang di DDRC ini kita ganti. Oke, kemudian untuk menyalakan tentu saja kita kirim logika 1 ke PC0. Misalnya port C, ini teknik hard codingnya adalah seperti ini, 1 sama dengan 1 digeser sebanyak PC0. Maka teknik soft codingnya di sini kita deklarasikan define LED port, itu sudah harus bernama port C. Oke, paste di sini, maka di sini port C. Lalu PC0 tentu saja sudah kita deklarasikan, yaitu seperti ini. Jadi dengan cara ini maka perubahan letak pin itu bisa kita ganti melalui bagian awal program. Nanti kita tidak perlu masuk ke dalam program. Oke, PC0. Oke, ini masih yang lama, ini harus kita tunjuk lokasi penyimpanannya ada di project 10, kemudian default ELF. Kita jalankan, simulasi langsung menyala, oke. Dan seperti yang kita harapkan, yaitu LED menyala di sini. Teknik seperti ini masih kurang baik juga meskipun sudah soft coding, karena kalau bagian awal dari ini disebut sebagai konfigurasi hardware, maka ada bagian lain yang ini adalah aplikasi, yaitu bagian driver hardware. Jadi selain di sini adalah alokasi pin atau konfigurasi hardware, kita harus juga menyediakan namanya driver hardware. Jadi kalau di dalam dunia pemrograman komputer atau di dunia komputer itu ada pemisahan ya, layer-layer. Jadi di sini ada 2 layer saja. Kalau di dalam dunia komputer ada 3 layer. Jadi ada driver hardware atau kemudian ada bagian aplikasi. Di sini ada bagian aplikasi. Contohnya adalah LED init, itu adalah fungsi yang bisa dipakai di bagian aplikasi. Kemudian di sini LED init adalah driver. Jadi kalau di dalam komputer ada soundcard atau ada VGA card, ada dan lain sebagainya, ini semuanya memiliki file driver. Sedangkan bagian aplikasi contohnya adalah WinM atau Windows Media Player, itu adalah bagian aplikasi, yang mana perubahan di bagian soundcard misalnya itu tidak perlu mengubah bagian aplikasi, yaitu bagian Windows Media Player-nya, tetapi cukup mengubah file driver untuk soundcard tersebut.
Jadi misalnya di sini untuk menyalakan ini bisa kita beri nama, menyalakan LED misalnya bisa kita beri nama LED on seperti ini. Lalu di bagian driver hardware-nya crash define LED on itu adalah seperti ini. Oke. Dan di sini adalah bagian aplikasi, program aplikasinya. Demikian juga untuk LED off, ini bisa kita buat dengan cara seperti ini, lalu begini. Oke, di sini off. Lalu misalnya kita membuat LED berkedip, LED on, lalu delay, millisekon 300 misalnya, lalu LED off, oke, kemudian delay millisekon 300. Oke, seperti itu. Maka di dalam pembuatan program aplikasinya menjadi lebih mudah karena kita sudah menggunakan driver hardware-nya. Oke, kita jalankan dulu. Oh, delay millisekon ada di crash include utility delay.h. Tekan F7. Oke, untuk mengompilasi program. Oke, sudah nyala kedip seperti itu, maka sudah bekerja. Baiklah, sekarang coba kita membuat untuk mengakses tombol. Jadi untuk mengakses tombol menggunakan cara yang sama, kita bisa buat btn init atau tombol init. Itu adalah untuk menginisialisasi tombol. Di sini kita bisa crash define btn init, lalu pertama kita konfigurasi sebagai input. Jadi di sini DDR dari btn DDR itu kita nolkan dengan operasi seperti ini. 1 digeser sebanyak btn bit. Lalu kita aktifkan restore pull up nya dengan cara btn port itu kita kirimi 1 digeser sebanyak btn bit. Oke. Lalu di sini kita deklarasikan, di sini crash define btn port itu ada di mana, ini adalah PD5 port D, kemudian crash define btn DDR itu adalah DDRD, kemudian crash define btn bit itu ada di PD5 yaitu 5, atau bisa ditulis PD5 atau 5, demikian juga ini PC0 atau 0. Oke, kemudian untuk membaca tombol bisa kita buat if misalnya, oke, if btn is press, jika tombol ditekan maka LED menyala misalnya seperti itu. Jika tidak ditekan atau else LED-nya padam. Oke, seperti itu. Maka tentu bisa kita buat di sini crash define btn is press. Jika tombol ditekan maka bisa kita cek menggunakan bit is clear, tapi di sini adalah yang kita gunakan btn pin, btn bit. Oke. Maka karena itu di sini perlu kita deklarasikan crash define btn pin yaitu pin D. Oke. Coba kita kompilasi. Oke, jalankan. Jika sudah berjalan simulasinya, oke. Jika ditekan menyala, lepas, padam. Lalu misalnya LED-nya kita pindah ke PD2, maka di sini tentu di bagian LED ya, ini PD2, di bagian LED ini ada yang berubah PD2. Lalu kita kompilasi lagi ya. Kemudian seperti ini, tekan nyala lepaskan mati, tekan nyala lepaskan mati. Kemudian
misalnya LED tombolnya juga berubah ke PB7 misalnya, ke PB7. Di sini tentu saja berubah menjadi B, berubah menjadi B dan ini 7. Kita kompilasi. Oke, jalankan lagi, tekan. Oke, jadi perubahan di sisi hardware menyebabkan perubahan di konfigurasi hardware di sini. Apa yang dimaksud dengan perubahan driver? Misalnya di sini saya ganti yang semula itu aktif high, ya, kemudian saya ubah menjadi aktif low, maka yang berubah di sini adalah driver hardwarenya, yaitu untuk menyalakan LED, ya, LED on, tidak lagi mengirimkan logika 1 seperti ini. Nah, oke, kemudian tetapi berubah menjadi yang seperti ini karena konfigurasi hardwarenya juga berubah, tetapi pada bagian cara kerja hardware. Jadi kalau shortcut dari komputer kita ini berubah, yang pertama menggunakan buatan pabrik tertentu dengan driver yang berbeda dengan pabrik yang akan kita shortcut yang baru, maka yang perlu diganti adalah bagian drivernya. Maka di sini adalah bagian driver hardware. Baik, kita kompilasi. LED on-nya sekarang mengirimkan 0, LED off-nya mengirimkan 1 ke pin. Oke, kita tekan menyala, kita lepas padam. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan pemrograman soft coding. Namun demikian, teknik pemrograman yang kita gunakan sejauh ini masih mengandung kekurang sempurnaan, yaitu perubahan harus kita lakukan cukup banyak sekali di sini, yaitu LED port, DDR, dan bit untuk pin output. Sedangkan di sini untuk pin input ada 4, yaitu port, DDR, dan pin serta bit. Mungkin ada cara yang lebih baik, misalnya kita cukup mendeklarasikan LED port, itu misalnya port D, kemudian crash define, LED bit, itu cukup 2 seperti ini. Jadi hanya ada 2 perubahan seperti ini. Bagaimana project program bisa kita buat untuk cara yang seperti ini? Baiklah, ini kita hapus dulu semua project program ini. Meskipun sudah baik, tetapi di sini masih kurang sempurna. Baik, kita sederhanakan, kita lebih perbaiki lagi teknik soft codingnya menggunakan cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Baik, di bagian rangkaian ini saya kembalikan lagi ke kondisi semula seperti ini. Oke, di PC 0. Baiklah, sekarang saya akan membuat dari yang paling sederhana dulu, yaitu misalnya saya konfigurasi pin PC0 ini sebagai output menggunakan teknik hard coding DDR RC sama dengan 1 digeser sebanyak 0 dan seperti ini, atau PC0. Oke, di sini 1 seperti ini. Saya akan ganti DDRC sekarang menjadi menggunakan definisi DDR, kemudian port, di sini adalah DDR dan digabung dengan port seperti ini. Lalu di sini saya ganti dengan DDR seperti ini. Yaitu nanti ini akan berubah menjadi, saya harapkan berubah menjadi DDRC. Lalu saya tes dulu apakah instruksi yang ini itu sudah bisa. Saya port C, lalu saya setting 1 seperti ini, bit ke 0 atau PC0 seperti ini. Jika nanti LED menyala dengan adanya instruksi seperti ini, maka proses konfigurasi ini sudah berhasil. Oke, PC0. Oke, di sini adalah DDRC, bit ke 0, lalu di sini port C, bit ke 0. Kita kompilasi lagi, kita tunjuk. Di sini kembali lagi ke video 1. Jadi kita lihat di sini terlalu banyak tadi saya mengundo sehingga dia kembalikan. Oke, sekarang sudah menyala, simulasinya berjalan, ini sudah menyala. Kalau ini saya tutup untuk mengetahui apakah ini sudah bekerja program ini, kemudian saya jalankan, tidak menyala. Oke, karena belum terkonfigurasi sebagai output oleh instruksi yang ini tadi, maka instruksi yang ini berarti sudah dijalankan. Baiklah, di sini bisa saya ganti juga menjadi yang tadi ini PC0, saya buat sekarang
Oke, bagaimana kalau sekarang ini saya ganti nilai C-nya ini dengan nama port, misalnya crash define LED port itu adalah C, lalu di sini saya ganti LED port ini. Apakah masih bekerja? Ini saya copy, paste di sini, kemudian saya kompilasi. Oh, sekarang muncul pesan kesalahan DDR LED port. Jadi kalau di sini LED port, maka di sini akan masuk di sini sebagai LED port, maka di sini akan tetap LED port. Oke. Supaya hal ini tidak terjadi seperti ini, saya berikan satu tingkat lagi, yaitu DDR port, kemudian di sini yang ini, supaya dia evaluasi menjadi DDR P. Oke, saya redirect lagi ke situ, saya kompilasi sekarang. Oke, sudah bisa dikenal. Yang tadi LED port sekarang menjadi C ya, karena dievaluasi satu tingkat seperti ini. Oke, masih bekerja, yaitu nyala LED-nya. Kemudian yang bagian bagian di sini PC0 ini tentu saja saya ganti menjadi LED bit ya, tentunya, supaya di sini LED port, di sini LED bit. Oke, di sini saya ganti menjadi LED bit, dan kemudian saya deklarasikan di sini crash define LED bit, yaitu 0 C0. Maka instruksinya harusnya sudah bisa dijalankan dengan baik. Oke, cek lagi di sini. Oke, menyala. Kemudian mungkin saya akan membuat instruksi yang lebih ringkas lagi, crash define as out, yaitu mengonfigurasi device sebagai output. Saya bisa copy seperti ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Device-nya misalkan nanti saya akan buat di sini maunya saya adalah as out, lalu saya tinggal mengetikkan LED saja. Bagaimana seperti ini akan bisa dikonversi menjadi ini ya, tentu saja ini akan berisi LED, maka di sini akan saya ganti dengan D, lalu saya tambahkan seperti itu. Oke, di sini juga akan saya ganti dengan D, lalu saya tambahkan seperti itu. Sekarang ini tidak saya gunakan supaya ini akan nanti diekspansi menjadi seperti ini oleh compiler. Saya kompilasi, ya berhasil, kemudian ya berhasil, ini menyala, sudah menyala. Baiklah, ini menggunakan cara yang sama, saya bisa membuat analogi untuk mengeset pin set, tentu saja device, lalu di sini port. Oke, saya copy di sini, Ctrl C. Ya, di sini tidak perlu titik koma ya, karena titik komanya ada di sini. Kemudian di sini saya ganti dengan port. Oke. Nah, saya juga harus deklarasikan di sini tentu saja dengan port. Oke, di sini port, kemudian di sini port, lalu di sini port, dan di sini adalah port juga. Oke, kita rapikan dulu. Ya, mengset pin. Jadi instruksi ini sekarang bisa saya ganti dengan pin set atau mengset pin untuk LED. Oke, kompilasi. Ya, sekarang oke, sudah berjalan. Jadi menggunakan cara ini, maka perubahan di sini akan cukup kita lakukan dua bagian saja, tidak seperti tadi ada LED port, ada LED DDR, dan LED bit. Menggunakan cara yang sama, saya juga bisa membuat pin clear seperti ini. Lalu di sini untuk meng-clear sebuah pin output, pin yang telah dikonfigurasi sebagai output, menggunakan cara seperti ini, yaitu di sini saya ganti dengan operator AND, lalu tanda komplement. Baik, kita buat LED berkedip sekarang, pin set, kemudian pin clear di sini. Oke, delay miliscon 300. Oke, copy, paste di sini. Oke, kita buat oke, seperti itu, home. Oke. Ya,
terkompilasi dulu. Ya, sudah terkompilasi. Ya, sudah berkedip. Sekarang LED-nya kita pindah ke tempat lain, misalnya ke pin PD3. Maka di bagian program cukup diganti di bagian port C ini ya, karena di sini tadi PC0 sekarang menjadi PC3, sekarang kita ganti PD3. Kompilasi lagi. Ya, sekarang kita jalankan. Ya, masih bekerja. Jadi perubahannya cukup sederhana, yaitu hanya di bagian sini saja. Supaya kita bisa membuat yang 3 tingkat tadi, yaitu yang bagian aplikasi, di sini adalah bagian aplikasi, kemudian ada program driver dan juga ada program bagian konfigurasi, maka tentu saja di sini akan bisa kita sediakan juga untuk driver hardware, misalnya driver hardware. Jadi LED on misalnya, let's define LED init, itu adalah yang pin ini, yang ini S out ini adalah LED init. Oke. Kemudian kita pindah ke sini, Ctrl V ya. Dan pin set itu kita ganti dengan LED on seperti ini juga. Kemudian di sini crash define LED on. Oke, paste di sini. Kemudian LED off, Ctrl X, LED off. Jadi seperti itu. Maka di sini crash define LED off. Paste di situ. Oke. Kita kompilasi. Ya. Ini adalah bagian driver hardware. Kemudian di sini adalah bagian aplikasi dan di sini adalah bagian konfigurasi. Kemudian yang ini ya, ini adalah bagian kumpulan instruksi-instruksi yang harusnya tidak tampak di sini. Nanti kita pindah ke file header tersendiri. Sebelum itu kita coba buat untuk yang tombol ya. Maka di bagian sini adalah define btn port, menjadi di sini adalah D5, jadi D, kemudian oke, ini tadi saya kembalikan ke PC0, maka ini saya ke C lalu 0. Crash define btn bit menjadi 5, BD5. Lalu saya buat crash define btn init, yaitu untuk menginisialisasi, yaitu S in pull up misalnya gitu untuk btn. Lalu saya sediakan S crash define S in pull up sebagai input dan juga di pull up. Maka di sini saya bisa berikan 2 instruksi. DDR-nya kita setting 0 ya di sini. Dengan cara ini kita ganti dengan tanda dan lalu di sini tanda komplement. Ini satu instruksi untuk mengonfigurasi sebagai input, yaitu mengirimkan logika 0. Lalu untuk mengeset port sebagai dengan logika 1 bit sebagai ini, maka kita aktifkan pull up nya dengan cara seperti ini. 2 instruksi ini kita cover ke dalam kurung kurawal seperti ini karena ada 2 instruksi. Oke, kemudian crash define pin is clear. Apakah pin itu adalah clear? Ini bisa kita buat menggunakan pin O. Oke, pin is clear. Pin is clear kita bisa buat bit is clear. Bit is clear untuk bisa juga kita sediakan seperti ini, pin dari kita ganti dari ini yang ini aja misalnya, paste di sini, lalu di sini kita ganti pin, kita n kan dengan hasil itu, kemudian kita kurung semua. Jika hasil n dari pin dengan bitnya itu berlogika 1 berlogika 0, maka
Nah, harus kita buat tuh dengan kita komplementkan seperti itu. Jika bit yang dimaksud itu berlogika 0, maka hasil ini akan 0. Supaya pin is clear nanti bernilai true, maka tentu saja 0 tadi kita komplementkan seperti itu. Maka di sini kita sudah bisa buat init, kemudian di bagian sini crash define btn is press. Oke, jika tombol ditekan itu berarti pin is clear ya, pin is clear btn ya, tombol, lalu pin is clear kita berikan di situ. Lalu di sini begini, if maksudnya, lalu let on, else. Untuk aplikasi yang kedua yaitu tombol ditekan menyala, tombol dilepas LED padam ya. D btn is press, pin is clear, pin is clear, pin. Oke, di sini kita belum buat pin, karena itu kita sediakan di sini pin. Oke, pin, kemudian di sini pin. Oke, di sini juga pin, lalu di sini pin. Oke, tekan F7 atau untuk mengkompilasi. If, mengapa ini if? Else. Di sini else without a previous if. Di sini sudah ada if-nya. Del dulu, compile lagi. Without if button is press, itu adalah pin clear. Pin clear adalah seperti ini. Pin semuanya kita cover ke sini seperti itu. Mengapa ini? Di sini harus dikasih titik koma. Mengapa ini? Oke, ini saya kurung dulu kalau begitu, misalnya seperti ini. Lalu saya beri titik koma. Tidak mau. Oke. Mungkin suatu saat kita juga membutuhkan crash define pin is set. Pin is set itu adalah hasil yang seperti ini tadi, yaitu pin ya. Di sini pin yang ini adalah seperti ini. Hasil n dari itu, kemudian kita komplementkan yang ini untuk device, lalu begini, yaitu not dari itu. F7 compile ya, sudah berjalan. Ini kita berikan kurung kurawal gitu, lalu kita berikan titik koma di sini. Let on, pin setnya adalah seperti ini. Di sini sudah ada titik koma, ini masalahnya. Sudah titik koma. Ini saya kembalikan lagi seperti itu. Kita kompilasi F7. Ya, tadi karena di sini ada titik koma untuk pin setnya, sudah ada titik koma. Dia protes di sini. Compilernya sudah ada titik komanya, jadi seakan-akan seperti itu. Jadi bingung dia. Tetapi kalau di sini kita hilangkan titik komanya, maka kita bisa memberikan titik koma di bagian akhir dari ini tadi. Masih C0 D5 di sini, pin-pinnya adalah C0 D5. Baik, kita kompilasi, tekan nyala, tekan lepaskan. Kemudian bagian ini, yaitu yang berisi konfigurasi hardware, sebaiknya kita pindah ke dalam file header. Kita buat misalnya mymacro.h, paste di sini, kemudian crash if not def mymacro, underscore h, Ctrl C, crash define, crash define, lalu paste di situ, crash and if, seperti itu. Kemudian
Yang bagian konfigurasi hardware ini juga sebaiknya dipindah ke hardware config. Di sini kita tambahkan hw config, oke, titik h. Lalu kita paste di sini crash if not dev hw config oke, underscore h, copy, crash define. Mengapa selalu loncat ke bawah ini? Oke, crash define, paste di sini ya. Kemudian if, oke, paste di situ. Lalu pin set seperti ini membutuhkan my macro karena itu include my macro .h. Lalu hardware config kita aju dari sini, include hw config .h. Oke, F7 untuk mengkompilasi ya. Saya jalankan lagi, tekan nyala, lepaskan mati. Oke, seperti itulah teknik pemrograman soft coding di dalam bit input output. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.